Kalau ingin jadi kekasih Allah harus itu. Ketika kita pernah berbuat baik kepada orang, usahakan kita lupa kepada kebaikan kita sendiri. Tapi ketika orang lain pernah baik kepada kita, maka usahakan kita ingat-ingat selalu kebaikan orang itu. Kalau bisa dibalas budi dengan balasan yang setimpal, dengan balasan doa yang baik atau balasan yang sama dari kebaikan orang itu. Tapi ketika kita pernah bersalah ke orang, maka usahakan kita minta maaf atas kesalahan kita terhadap orang yang pernah kita sakiti itu. Tapi ketika orang lain pernah salah kepada kita, maka sebelum orangnya minta maaf kepada kita, maka sudah kita maafkan. Itulah sifatnya Rasulullah. Sebagaimana di Maulid Ad-Daibai disebutkan sifatnya Kanjeng Nabi itu, akhlaknya Rasulullah SAW yang sangat agung itu, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa salim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Ya Allah, lindungi kami semua dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak bisa khusyuk, dan dari mempunyai amal ibadah yang tidak kau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak mustajab. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis yang ke-18, husnul khuluq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khiyarukum ahasinukum akhlaqan, khiyarukum ahasinukum akhlaqan, khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita semua, pernah menyampaikan, khiyarukum, paling baiknya seseorang di antara kalian, paling baiknya seseorang di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqan, manusia atau kalian yang paling baik akhlaknya. Bilang akhlak
di dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bilang adab. Akhlak itu jamak dari khuluk. Khuluk itu kalau diterjemah budi pekerti. Budi pekerti itu sifatnya, tempatnya di dalam hati. Beda dengan adab. Adab itu tata krama atau etika, sopan santun. Jadi yang kelihatan mata itu namanya adab. Perbuatan baik yang kelihatan mata itu namanya adab. Kalau perbuatan baik yang tempatnya di dalam hati, yang abstrak, yang tidak ketok moto, itu namanya khuluk atau akhlak. Kalau secara bahasa Indonesia bilang akhlak sama adab itu sama, tapi kalau secara bahasa Arab bilang akhlak itu beda dengan ketika bilang adab. Karena akhlak itu budi pekertinya hati, kalau adab tata krama yang kelihatan mata. Contohnya, kita kalau lewat ketemu orang, kita sopan, permisi dulu, mengucapkan salam dulu, amit dulu, itu namanya adab, etika, tata krama. Kalau ngomong dengan orang bahasanya lemah lembut, bahasanya santun, bahasanya sopan, bahasanya pakai bahasa krama inggil, bahasa yang halus, bertutur kata yang sopan, itu namanya adab. Nah, kelihatan mata, bisa dibuktikan. Tapi kalau akhlak, khuluk, itu sifatnya hati, yang tahu hanya Allah. Contohnya, orang dikatakan punya akhlak, ya, itu akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada sesama. Imam Syekh Hasan Al-Basri, ulama besar yang merupakan murid daripada Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah SAW. Syekh Hasan Al-Basri ini ulama besar. Beliau ini orang Basroh, Irak, ya, tapi tidak pernah lepas, tidak pernah pray, tidak pernah libur sholat jamaah di Masjidil Haram setiap waktunya. Jadi kalau sholat fardu, duhur, asar, isya, maghrib, subuh itu selalu di Mekah, selalu di Masjidil Haram. Padahal beliau orang Basroh, Irak. Irak ini dengan Mekah, Arab Saudi itu kan beda negara. Itu dibuktikan oleh para santrinya. Beliau tetap aktif ngajar di Basroh, tapi beliau juga aktif sholat fardunya di Masjidil Haram. Kan aneh. Dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, karomahnya para wali, diceritakan Syekh Hasan Al-Basri ini mempunyai kelebihan, dikasih karomah sama Allah berupa toyul ardi, bisa melipat bumi. Sekali langkah langsung nyampe kemana saja. Itu kehebatan Syekh Hasan Al-Basri. Ini dibuktikan oleh santri-santri beliau yang lagi umroh maupun haji, ketemu beliau di Mekah setiap sholat fardu. Tapi santri-santri yang di Basra, Irak bilang Kiai Hasan Basri nggak pernah keluar rumah, beliau aktif ngajar kepada santri-santrinya. Kan aneh. Jadi memang kalau di Basra, Irak, beliau nak ngimami salat sendiri, pasrah ke santri yang paling senior atau putranya yang suruh ngimami salat di masjidnya beliau di Basra sana. Dan beliau sendiri sholat Jumatnya, bukan hanya sholat Jumat, ada walinya Allah itu hanya sholat Jumat saja di Masjidil Haram ada. Karena orang sholat fardu di Masjidil Haram itu sama seperti 1000 sholat di selain Masjidil Haram. Sholat isya 1 kali di Masjidil Haram kayak sholat isya 1000 kali di selain Masjidil Haram. Itu fadilah, keutamaan. Maka Syekh Hasan Basri itu setiap waktunya, setiap 5 waktu itu aktif. Itu beliau menyatakan orang dikatakan baik akhlaknya itu gimana? Hakikatu husnil khuluq, orang dikatakan sampai kepada hakikatnya akhlak yang baik itu ketika melakukan 3 perkara. Yang pertama badlul ma'ruf, mau mengorbankan sesuatu yang baik. Contohnya sodako, setiap hari sodako, setiap hari nolong orang. Itu berarti orang yang kayak gitu punya akhlak yang baik. Setiap hari nolong orang, setiap hari sodako, sodako makanan, minuman, sodako uang, sodako pakaian, atau sodako ilmu, mengajarkan ilmu yang
dia dapat dari ngaji itu termasuk sedekah. Menginfakkan tenaga untuk nolong orang yang butuh bantuan tenaga kita itu termasuk sedekah. Liunfik dzu sa'atin min sa'ati, karena infak itu tidak harus uang, bisa tenaga kita, bisa ilmu kita, bisa materi kita. Yang kedua, kaful ada, mencegah penderitaan yang menimpa terhadap orang Islam. Orang Islam adalah man salimal muslimun min lisani wa yadih. Orang Islam itu man salimal muslimun min lisani wa yadih. Seseorang yang mana orang-orang Islam yang lain selamat dari lidahnya, selamat dari mulutnya, dan selamat dari tangannya. Mulutnya tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, tidak pernah mencaci maki sifat jeleknya orang lain. Tangannya tidak pernah memukul atau menyakiti orang lain. Itu namanya orang Islam. Orang Islam itu man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Orang yang menyelamatkan tangan dan mulutnya, mulut dan tangannya selamat dari menyakiti orang Islam yang lain, itu namanya muslim sejati. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan lesan dulu sebelum tangan? Karena kalau tangan mau menyakiti orang itu butuh jarak dekat. Kenapa Rasulullah ngendikonya dawuhnya kok pakai mulut dulu, lidah dulu? Orang Islam adalah orang yang lidah dan tangannya selamat dari menyakiti orang Islam yang lain. Itu namanya orang Islam. Karena kalau tangan mau menyakiti orang butuh jarak dekat, tapi kalau lidah tidak harus jarak dekat. Nah, harus kontak fisik sudah orang tersakiti dengan mulutnya kan ya. Diolok-olok dari jarak jauh kan bisa, ditelepon bisa, dibentak-bentak, dimarahi bisa. Di situ hikmahnya, di situ. Misal ada termasuk kaful ada, mencegah penderitaan yang menimpa orang Islam yang lain. Ini termasuk gini, kita lewat di jalan, terus di jalan yang kita lalui ada duri atau ada pecahan beling kaca, kita khawatir nanti keinjak orang atau ada paku atau semacamnya, sesuatu yang membahayakan ke kaki ketika melangkah, terus kita singkirkan. Atau ada kulit pisang, takut nanti orang lewat menginjak kulit pisang terus kepreset, terus kita singkirkan, itu sudah dapat pahala sedekah. Kaful adza anit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari tengah jalan, itu termasuk sedekah. Orang yang melakukan seperti itu namanya orang yang punya akhlak yang baik. Tanpa kita sadari kita menyelamatkan orang. Paham ya? Seperti itu. Banyak, sangat umum. Yang ketiga, tolaqatul wajhi. Katanya Syekh Hasan Basri, orang yang berakhlak yang baik itu yang ketiga adalah orang yang mempunyai wajah berseri-seri, murah senyum, tidak cemberut wajahnya. Wajahnya Rasulullah itu basam, meskipun beliau tidak mesem tapi kelihatan tersenyum, itu namanya basam. Beda dengan kita, wajah kita itu kelihatan tersenyum kalau lagi tersenyum, tapi wajahnya Rasulullah SAW itu wajahnya sudah basam, meskipun beliau tidak mesem kelihatan mesem. Itu bedanya kita sama Kanjeng Nabi. Orang yang murah senyum, orang yang menampakkan wajah berseri-seri, meskipun aslinya dia menderita kena musibah, tapi seolah-olah orang lain yang melihat kita itu kayak kita selalu bahagia, padahal kita lagi terluka. Pinter nutupi kesusahan diri sendiri sehingga orang lain yang melihat kita selalu berwajah bahagia, selalu berwajah tersenyum padahal lagi susah. Nah, itu namanya orangnya akhlaknya baik, berani bisa atau pintar menyembunyikan kesusahan diri sendiri, tidak mau curhat cerita ke orang, seolah-olah orang itu hidupnya kok enak terus ya, padahal dia yang mengerjakan lagi kena musibah ini dan itu. Itu termasuk orang yang berakhlak baik. Setiap marah ditahan emosinya,
Setiap terjerumus marah tidak jadi, atau ketika terjerumus marah langsung ambil wudhu. Karena orang yang habis marah itu sunat wudhu, meskipun wudhunya belum batal. Untuk apa? Takfirul khotoya, melebur kesalahan kita. Karena ghadab itu termasuk tipu daya setan. Makanya dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat menyampaikan kepada Allah, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah panjenengan Allah mau menciptakan manusia yang man yufsidu fiha, makhluk yang bisa membuat keonaran di muka bumi dengan maksiat yang mereka kerjakan. Wa yasfikud dima, manusia itu termasuk orang-orang yang senang menumpahkan darah dengan membunuh orang lain, dengan pakai nafsu ghadabnya, nafsu amarahnya. Di antara ciri-ciri orang yang berakhlak baik itu disebutkan di surat Ali Imran. Tanda-tanda orang muttaqin, orang yang takwa itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, berlomba-lombalah kalian semua untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Wa jannatin arduwas samawati wal ard, dan untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan seluas bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ciri-cirinya orang yang bertakwa itu seperti apa di Al-Quran? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang mau bersedekah, orang yang mau menginfakkan kelebihan dia di saat dia lagi susah maupun di saat dia lagi bahagia, di saat dia lagi suka maupun di saat dia lagi duka, di saat dia menderita maupun di saat dia sukaria. Jadi orang yang sedekah setiap hari, meskipun dia lagi susah atau dalam keadaan bahagia tetap sedekah. Dia lagi kaya punya, atau dia lagi pailit sempit rezekinya seret, tetap sedekah setiap hari. Itu namanya orang yang berakhlak baik, yang mau bersedekah setiap hari. Badlul ma'ruf, mau mengorbankan sesuatu yang terbaik yang dia punya. Terus yang kedua, wal qadhiminal ghaid, orang yang bisa ngempet emosi, orang yang bisa menahan nafsu amarah. Setiap mau marah tidak jadi, langsung ambil wudhu, atau setiap terjerumus ke marah langsung wudhu. Itu contohnya orang yang berakhlak baik, yang berhak mendapatkan ampunan Allah dan surga. Yang ketiga ini yang susah memang, wal afina anin nas, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini susah, rata-rata dari kita kan pendendam. Kanjeng Nabi itu mempunyai sifat tidak pendendam. Dulu Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal, itu masuk Islam, Islamnya diterima sama Rasulullah. Padahal dulu orang tuanya Ikrimah itu pernah menyakiti Rasulullah, pernah memukuli Kanjeng Nabi, Abu Jahal. Tapi Ikrimah masuk Islam, Kanjeng Nabi itu tidak dendam, diterima Islamnya. Yang kedua Khalid bin Walid, bukan hanya Khalid saja, orang tuanya Khalid pun Walid bin Mughirah, dulu pernah mencelakai Rasulullah, pernah menyakiti Rasulullah. Terus Khalid bin Walid sendiri dulu pernah memanah maser Rasulullah pada saat perang Uhud, sampai giginya Rasulullah pecah berdarah, pelipisnya pecah berdarah, dilempari batu dari atas gunung Uhud Kanjeng Nabi. Tapi ketika Khalid bin Walid masuk Islam, diterima Islamnya. Yang ketiga Wahsy. Wahsy ini di saat menjadi panglima perang Uhud, di saat Wahsy belum masuk Islam, dan panglima perang Uhud itu yang pertama Abu Sufyan bin Harb, yang kedua Ikrimah bin Abu Jahal, yang ketiga itu Khalid bin Walid. Nah, Wahsy ini menjadi bala tentaranya. Wahsy pada saat masih kafirnya, pada saat masih belum masuk Islam, dia membunuh pamannya Rasulullah sendiri yang bernama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini dibunuh oleh Wahsy pada saat Wahsy masih belum masuk Islam. Setelah dibunuh, hatinya diambil, disobek. Setelah hatinya diambil, terus dikunyah oleh perempuan yang bernama Hindun.
Hindu ini dendam karena suaminya dulu yang bunuh adalah Sayyidina Hamzah. Tapi subhanallah, Allah mentakdir semua orang itu tadi yang saya sebutkan ditakdir masuk Islam. Setelah penaklukan kota Mekah, masuk Islam semua. Khalid bin Walid, Wahsy juga masuk Islam. Di saat Wahsy masih kafir, Wahsy membunuh panglima perang Islam, yaitu Sayyidina Hamzah, paman yang dicintai Rasulullah. Di saat Wahsy sudah masuk Islam, Wahsy membunuh Raja Herakles atau Raja Herculius, tokoh orang kafir zaman itu. Hebat Wahsy ini, membunuh orang besar di saat dia kafirnya dan membunuh orang besar di saat dia Islamnya. Tapi diterima Islamnya Wahsy. Kok seandainya Nabi itu mempunyai sifat pendendam, ndak ngempet amarah, ndak ahli memaafkan kesalahan orang lain, berarti Rasulullah tidak punya akhlak yang baik. Sementara Allah sudah nas di Al-Quran memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak budi pekerti yang agung. Kalau bahasanya ke Rasulullah khuluqin azim, akhlak yang agung. Tapi kalau bahasanya Rasulullah kepada umat, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berakhlaklah kalian kepada manusia dengan budi pekerti yang baik. Kalau nisbat kepada umat, khuluqin hasanin, budi pekerti yang baik. Kalau nisbat ke Rasulullah, khuluqin azim, budi pekerti yang agung. Itu bedanya. Makanya tadi saya bilang Kanjeng Nabi itu wajahnya meskipun tidak tersenyum kelihatan mesem. Beda dengan kita. Kalau kita kan mesemnya kalau lagi mesem, lagi tersenyum. Kalau Kanjeng Nabi tidak. Itu yang dimaksud basam. Itu tidak pendendam. Makanya di Al-Quran itu ada doa maghfirah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosanya orang-orang saudara-saudara kami yang lebih dahulu masuk Islam daripada kami. Dosanya orang-orang Islam yang umurnya lebih tua dari kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau tanam di dalam hati kami mempunyai sifat ghillan, mempunyai sifat unek-unek, mempunyai sifat dendam kepada sesama orang mukminnya, kepada sesama orang Islamnya. Ini kan ajaran Quran, tidak boleh dendam. Karena orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain sebelum dimintai maaf itu mempunyai derajat tinggi. Ketika kita bisa murah hati kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun juga murah mengampuni dosa-dosamu kepada Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Berlapang dadalah hatimu, maafkan kesalahan orang lain. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak senang kalau dosa-dosamu sendiri Allah maafkan? Jadi resepnya kalau pingin dosa-dosa kita gampang dimaafkan oleh Allah, maka ketika kita disakiti orang, kita tidak boleh mempunyai sifat dendam. Kita harus murah hatinya untuk memaafkan kesalahan orang. Gitu. Itu yang dimaksud ayat Quran, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kalau memang kita dizalimi, boleh kita membalas perbuatan zalim, tapi zalimnya harus sama. Misal kita dipisui, pisuannya harus sama, tidak boleh dilebihkan. Kita disakiti secara fisik atau secara gaib, disantet orang, disihir, terus ilmu sihirnya kita kembalikan ke orang itu, tidak apa-apa, tapi jangan ditambahi, tidak masalah. Itu namanya mengembalikan perbuatan zalimnya kepada orang itu, tapi tidak ditambahi. Nah, masalah kayak gitu, seimbang, setimpal, sama. Kita didoakan jelek, ya kita balas doa jelek, doanya harus sama. Semoga kamu tidak selamat, kamu balik, semoga kamu juga tidak selamat. Nah, itu boleh kayak gitu, boleh. Tapi kalau kita lebihkan, itu yang dosa, yang haram. Tapi kalau ingin punya derajat tinggi,
ya tidak boleh punya sifat dendam, ya tidak usah balas perbuatan dolimnya orang yang didolimi. Resepnya jadi wali itu ya, sebagaimana pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, silman qata'aka, sambunglah tali silaturahim kepada orang yang memutus tali silaturahim padamu. Sapalah terlebih dahulu orang yang tidak menyapa kamu. Kita punya konflik ya, kita lagi konflik atau crash sama teman kita, teman gitu tidak mau nyapa kita, terus kita tegur sapa terlebih dahulu, itu berarti kita nyambung silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim terhadap kita. Itu mempunyai derajat tinggi itu. Terus yang kedua, wa'fu amman dolamaka, maafkan kesalahan orang yang pernah menyakitimu. Yang ketiga, wa ahsin ilaman asa'a ilaika, berbuatlah baik kepada orang yang pernah berbuat jelek kepadamu. Kalau bisa ngamalkan ini jadi kekasih Allah. Susah memang, rata-rata kan dendam. Kamu dulu pernah mempermalukan saya, kamu dulu pernah menyakiti orang tua saya, kamu dulu pernah menyakiti anak saya, kamu dulu bilang kayak gitu namanya dendam. Berarti tidak wal afina aninnas, berarti tidak wal qadhiminal ghaid, berarti tidak punya akhlak yang baik. Ini susah. Kalau ingin jadi kekasih Allah harus itu. Ketika kita pernah berbuat baik kepada orang, usahakan kita lupa kepada kebaikan kita sendiri. Tapi ketika orang lain pernah baik kepada kita, maka usahakan kita ingat-ingat selalu kebaikan orang itu. Kalau bisa dibalas budi dengan balasan yang setimpal, dengan balasan doa yang baik atau balasan yang sama dari kebaikan orang itu. Tapi ketika kita pernah bersalah ke orang, maka usahakan kita minta maaf atas kesalahan kita terhadap orang yang pernah kita sakiti itu. Tapi ketika orang lain pernah salah kepada kita, maka sebelum orangnya minta maaf kepada kita, maka sudah kita maafkan. Itulah sifatnya Rasulullah. Sebagaimana di Maulid Ad-Daibai disebutkan sifatnya Kanjeng Nabi itu, akhlaknya Rasulullah SAW yang sangat agung itu, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. In udhiya, ketika Rasulullah disakiti, ya'fu, beliau memaafkan sebelum orang itu minta maaf, wa la yu'aqib, dan beliau tidak membalas perbuatan jahatnya orang yang telah jahat kepada Rasulullah. Wa in khusima, jika Rasulullah dimusuhi oleh orang, yasmut, Rasulullah diam, tidak mau membalas permusuhan. Wala yujawib, tidak mau menjawab permusuhan orang itu. Rasulullah diam. Itu sifatnya Rasulullah. Jadi ketika disakiti, beliau memaafkan sebelum dimintai maaf dan tidak membalas menyakiti. Dan ketika dimusuhi, beliau terdiam, tidak mau menjawab permusuhan. Tuh. Susah ya, susah. Kalau ingin dapat surga, surga itu kan harganya mahal. Cara dapatnya juga, caranya juga harus mahal, susah. Sama seperti kemarin saya contohkan, kita ingin punya HP semisal iPhone harganya 30 juta. Sementara penghasilan kita kerja satu bulannya 1.500.000 misal. Untuk sampai ke 30 juta kan susah. Ngumpulkan uang, harus susah payah nabung. Setiap gajian ditaruh 500.000 sampai 30 juta baru berhasil. Sama kayak gitu, orang mendapatkan surga karena surga itu harganya mahal. Jadi cara mendapatkannya juga susah. Harus nabung ibadah, nabung amal baik. Seperti mudah-mudahan bermanfaat meskipun sebentar ngajinya. Buat obat hati kita. Buat obat hati kita, kita mendengarkan ilmunya Rasulullah, ya obatnya hati. Hati orang ngamalkan ilmu syariat itu ibaratkan orang minum jamu.
sampean melakukan ibadah itu rasanya pahit, semua ibadah itu rasanya pahit, ya kan? Sholat malas, ngaji malas karena pahit, baca Al-Quran itu ya malas, namanya pahit. Sama seperti orang minum jamu. Kenapa orang yang sakit atau orang yang capek mau minum jamu? Orang yang badannya pegel-pegel mau minum jamu, padahal sebelum minum dia tahu rasanya apa jamu, pahit. Kenapa orang yang sakit, semisal sakit kepala atau sakit gigi, mau minum obat, padahal sebelum obat itu diminum orang yang sakit itu tahu rasanya obat itu pahit. Kenapa? Pengen sembuh. Pengen sembuh. Sama seperti itu. Kenapa kok orang itu kok mau aja suruh ibadah, suruh ngamalkan ilmu, padahal orang ngamalkan ilmu rasanya pahit? Karena yang dia lihat khasiatnya setelah minum obat, yang dia lihat surga yang dia dapat setelah dia mengamalkan ilmu. Itu maksudnya. Jadi kalau orang maksiat tambah pikir panjang, maksiat itu rasanya legi manis kan ya. Tapi kalau orang ibadah rasanya pahit. Kenapa orang maksiat itu tidak pikir panjang? Karena yang dia pikirkan kenikmatan sesaat, tidak dia pikirkan azab siksaan Allah yang akan datang. Kenikmatan sesaat. Orang ibadah kenapa rata-rata malas? Orang ngaji pun rata-rata malas. Karena yang dia lihat itu pahit sesaat itu. Kalau seandainya dia mengamalkan ibadah, mengamalkan ilmu, sama seperti orang minum jamu bagi orang yang capek, sama seperti orang yang minum obat bagi orang yang sakit, pasti diminum meskipun rasanya pahit. Sama kayak gitu. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan taat beribadah kepada Allah, ngabdi kepada Allah, ngabdi kepada Rasulullah. Dan semoga orang tua kita yang masih hidup, dosa-dosanya Allah ampuni, kesalahannya Allah hapus, dan derajatnya Allah angkat dunia sampai akhirat menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW. Dan semoga yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, Allah ampunkan dosanya, Allah hapus kesalahannya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan di tempat yang paling indah, surga yang paling istimewa. Allah terangi alam kuburnya. Dan semoga kita semua ditakdir oleh Allah mempunyai pasangan hidup yang serasi dalam urusan agamanya, serasi dalam urusan ibadahnya, serasi dalam urusan takwa dan imannya. Dan semoga kita mempunyai anak cucu yang juga demikian, anak cucu yang membanggakan hati kita semua setelah kedua mata kita memandang kesolehan, ketakwaan, dan keimanannya. Selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Dan semoga kita semua dan seluruh keluarga kita, kerabat maupun sahabat kita, Allah gampangkan urusan rezekinya, Allah gampangkan urusan ibadahnya, bibarakati Nabi Muhammad SAW, bibarakati jamil anbiya wal awliya wassolihin wasyuhada, bibarakati ala kulli mana wa salafus soleh, ala kulli niyati jami'i masyayikhina wa jami'i awliya wa syuhada fi Indonesia, bijai Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Istajib doa'ana ya Allah, waqti jami'a hajatina ya Allah, fiddin wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya Allah ya Rahman. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.